kisah ambulan bahu reksa dan sirine alam gaib. Nama aku Tasya, umurku 26 tahun, dan aku bekerja sebagai jurnalis lepas di sebuah portal berita daring yang sering membahas cerita-cerita lokal. Meski sering menulis tentang kisah kriminal dan budaya pop, ada satu tema yang selalu membuatku malas: urban legend. Bagiku, cerita hantu atau mitos-mitos jalanan hanya cocok dijadikan obrolan iseng sambil ngopi, bukan tulisan serius. Namun semua itu berubah saat satu malam redakturku yang cerewet mengirim pesan pendek. Tasya, deadline Jumat, angkat cerita ambulans hantu bahu reksa. Banyak yang request, harus eksklusif. Aku mengerutkan kening. Ambulans hantu? Ini cerita lama. Mobil ambulans tua yang terparkir di depan bekas kantor polisi di Jalan Bahu Reksa. Konon katanya sering bunyi sendiri, bergerak sendiri, bahkan ada yang bilang menghilang dan kembali. Tapi bukankah itu cuma mitos? Aku balas pesan singkat, on it. Dan malam itu aku pun berangkat ke lokasi. Jalan Bahu Reksa terasa berbeda setelah pukul 11 malam. Angin dingin mengalir pelan menyusuri trotoar sempit, membelai pohon-pohon besar yang berdiri tua di sisi kanan jalan. Jalan ini cukup terkenal karena lokasi kantor polisi lama di sini. Meski kini sudah tidak aktif, gedungnya masih berdiri, lengkap dengan ambulans putih berkarat yang selalu terparkir di depan. Saat aku sampai, jam menunjukkan jam 0:08. Aku turun dari motor, membawa kamera kecil voice recorder dan notes. Tak ada orang di sekitar. Yang kulihat hanyalah mobil ambulans tua itu, diam di sana, menatap gelap ke arahku, seperti seekor anjing tua yang terluka. Mobil itu terlihat sangat usang, cat putihnya mengelupas, kaca depannya buram. Di sisi kiri terdapat logo palang merah yang hampir hilang karena karat. Tapi hal yang paling membuatku merinding adalah pintu belakangnya yang sedikit terbuka, seperti sedang menungguku. Aku berdiri diam beberapa detik, lalu memberanikan diri mendekat. Cuma besi tua, bisik, tapi detak jantungku mulai berdegup tak beraturan. Aku mulai merekam dengan kamera. Ini adalah mobil ambulans yang katanya berhantu. Sudah bertahun-tahun parkir di sini. Warga sekitar bilang kadang malam-malam suka bunyi sendiri. Tapi tidak ada yang bisa membuktikan. Bruk, suara dari dalam mobil. Aku mendadak diam. Mic recorderku menangkap suara seperti barang jatuh dari dalam mobil. Aku mendekat ke sisi pintu belakang yang sedikit terbuka. Kuletakkan telingaku di dekat celah pintu. Ada suara bisikan, pelan, lirih, tapi jelas. Suara perempuan menangis. Aku melangkah mundur. Oke, cukup, kataku. Kameraku matikan. Mungkin suara tikus, mungkin suara angin, tapi yang pasti bukan suara yang normal. Aku segera kembali ke motor. Tapi sebelum aku bisa menyalakannya, Engging, sirine ambulans menyala sendiri. Dalam gelap malam itu, suara meraung itu memecah kesunyian seperti jeritan dari neraka. Aku menoleh. Lampu rotator di atas ambulans itu berputar pelan, seperti hidup kembali dari kematian. Tapi tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Tanganku gemetar. Aku coba merekam, tapi kameraku tiba-tiba mati total. Layarnya hitam. Aku ambil ponsel. Marty, seperti ada medan energi aneh yang menelan semua sinyal elektronik di sana. Dalam kepanikan, aku menekan tombol starter motor. Dan puji Tuhan, motor menyala. Aku melesat pergi tanpa menoleh ke belakang. Tapi sebelum belokan terakhir, aku sempat melihat ke spion. Pintu belakang ambulans itu terbuka lebar, dan ada sesosok bayangan duduk di dalamnya. Sesampainya di rumah, aku kunci pintu rapat. Badan menggigil. Tapi yang membuatku tak bisa tidur malam itu adalah satu rekaman suara dari voice recorder. Aku putar ulang, dan terdengar jelas suara dari balik ambulans. Aku belum sampai.
Tolong antar aku." Suara perempuan muda, seolah-olah dia menunggu seseorang mengantarnya sampai tujuan. Pagi harinya, aku mendatangi warung kopi dekat. Lokasi ambulans itu. Penjualnya, seorang bapak tua berambut putih, tampak mengenal cerita itu. Ambulans itu dulunya sempat dipakai beneran waktu masih aktif kantor polisi itu, kata si bapak sambil menyeduh kopi. Tapi setelah satu kejadian, mobil itu gak pernah dipakai lagi. "Apa yang terjadi?" tanyaku. Bapak itu menatapku lama, lalu menjawab pelan, "Ada korban kecelakaan. Perempuan muda," katanya, "ditabrak lari. Masuk ke ambulans itu, tapi gak pernah sampai ke rumah sakit. Jasadnya hilang. Ambulans itu katanya balik sendiri. Kosong." Aku tercekat. Cerita itu mulai terasa nyata dan entah kenapa hatiku jadi gelisah. Aku merasa dipanggil, seperti ada sesuatu dari ambulans itu yang ingin aku selesaikan. Dan malam itu, saat aku memutar ulang suara rekaman itu untuk yang ketiga kalinya, ku dengar kalimat yang lebih jelas, "Kamu yang terakhir lihat aku, tolong temukan aku." Dan dengan suara lirih menutup rekaman itu, terdengar, "Aku masih di sini." Kalimat itu terus terngiang di telingaku. Suara perempuan yang terekam di voice recorder seperti menempel di bawah kulit. Malam itu, aku duduk di pojokan kamar membolak-balik notes kecil yang kutulis semalam. Jantungku masih berdetak cepat. Rasanya seperti aku tidak hanya menyelidiki cerita, tapi sedang ditarik masuk ke dalamnya. Pagi harinya, aku kembali ke redaksi. Aku cerita soal suara rekaman itu ke editor, tapi dia hanya tertawa kecil. "Bagus, berarti ceritanya hidup. Tinggal kamu dalami lagi. Wawancara polisi lama, warga sekitar, mantan petugas medis kalau ada." Sebenarnya, aku berharap dia bilang, "Udah, nggak usah diterusin." Tapi sebaliknya, aku malah diberi tambahan tugas, mencari orang-orang yang pernah terlibat langsung dengan ambulans itu. Aku mulai dari kantor arsip kota. Setelah mencari beberapa jam di ruang data kecelakaan lalu lintas, aku menemukan satu catatan yang aneh. Kecelakaan lalu lintas, perempuan tidak dikenal, 1997, status tidak ditemukan. Yang membuatku merinding adalah ambulans yang digunakan saat itu tercatat nomor platnya sama seperti mobil tua yang kini terparkir di bahu reksa. Artinya, ini benar-benar ambulans yang sama. Lalu aku menemukan nama seorang saksi dari kejadian itu, Pak Iwan, sopir ambulans waktu itu. Menurut arsip, dia sempat memberi pernyataan bahwa korban sempat masuk ambulans, tapi mobilnya tidak bisa dikendalikan dan dia kehilangan kesadaran sebelum sampai rumah sakit. Setelah itu, Pak Iwan mengundurkan diri dan menghilang. Butuh 2 hari sampai aku berhasil melacaknya lewat seorang mantan petugas puskesmas. Ternyata dia tinggal di daerah pinggiran Bandung, di sebuah rumah kecil yang sudah terlihat tua. Saat aku datang, seorang pria berusia hampir 70 tahun membukakan pintu. Wajahnya tirus, matanya dalam seperti menyimpan terlalu banyak beban. "Maaf Pak, saya jurnalis. Saya mencari Bapak Iwan. Dulu pernah jadi sopir ambulans di bahu reksa, tahun 1997. Ia diam sejenak, lalu berkata pelan, "Kamu dengar suara?" Dia juga, "Ya." Aku menelan ludah. "Suara siapa Pak?" Wajahnya pucat. Ia mengajakku duduk di dalam. Waktu itu, kami dapat laporan tabrak lari di daerah Cihapit. Perempuan muda, masih hidup, tapi luka parah. Kami angkut ke ambulans. Saya, satu perawat, dan satu petugas polisi. Tapi di tengah jalan, semua alat mati. Lampu padam, mesin seperti nyangkut, dan dia korban itu mulai kejang. Saya lihat dia pegang tangan si perawat dan bilang, "Jangan tinggalin aku belum sampai." Aku mendengarkan dengan seluruh bulu kuduk berdiri.
Tiba-tiba, semua gelap kayak kabut masuk ke dalam mobil. Saat saya sadar, ambulans sudah balik lagi ke bahu reksa, tapi pintu belakang terbuka. Korban hilang dan si perawat, ia terdiam, suaranya tercekat. Perawatnya juga hilang. Aku tersentak. 2 orang hilang. Ia mengganggak. Sampai sekarang, nggak ada yang tahu mereka di mana. Aku merasa seperti ditarik masuk lebih dalam. Ternyata bukan hanya korban, tapi juga perawat yang menghilang dalam ambulans itu. Malam harinya, aku kembali ke bahu reksa. Tapi kali ini, aku tidak sendiri. Aku mengajak temanku, Dimas, seorang mahasiswa psikologi yang tertarik dengan hal-hal gaib. Ia membawa alat perekam suara dan EMF detector, semacam alat untuk mendeteksi gangguan elektromagnetik. "Lu yakin mau begini, Tas?" katanya sambil menatap mobil ambulans yang tetap berdiri diam di tempatnya. Gue harus tahu lebih, maniak. Kami mulai merekam, tapi belum sampai 5 menit, alat EMF mulai berbunyi. Tanda ada medan energi tinggi di sekitar kami. Tiba-tiba suhu udara menurun drastis. Kami mendekat ke ambulans. Dimas mencoba membuka pintu belakang yang semalam terbuka, tapi kini terkunci rapat. Ia menempelkan alat perekam suara ke jendela belakang. Dan saat kami mendengarkan hasil rekaman, aku masih di sini. Aku belum sampai. Aku mati. Kami terpaku. Suara itu sangat jelas, tapi yang paling membuatku nyaris menjatuhkan alatku adalah suara kedua yang menyusul. "Tasya, kamu bisa dengar aku? Kamu perawat itu kan?" Aku mundur 2 langkah. "Apa maksudnya?" bisik. Dimas juga terlihat panik. "Bagaimana suara itu tahu namaku? APAKAH. Tata, arwah perempuan itu mengira aku adalah perawat yang dulu ikut dalam ambulans? Dan kenapa ia menyebut aku adalah perawat itu? Apakah ini berarti aku punya hubungan dengan kejadian itu?" Aku pulang malam itu dalam keadaan syok, dan semakin banyak pertanyaan muncul di benakku, termasuk satu yang tak bisa kuhindari. Kenapa suara itu menganggap aku adalah orang yang ditunggunya selama ini? Di tengah malam, aku terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpiku, aku berada dalam ambulans itu, duduk di bangku belakang, sambil memegang tangan seorang perempuan muda bersimbah darah. Ia memandangku dengan mata kosong, lalu berbisik, "Kita belum sampai. Jangan tinggalkan aku." Aku bangun dengan nafas terengah, dan di meja kamarku, voice recorderku yang tadi mati, tiba-tiba menyala sendiri. Dan dari speakernya, terdengar satu kalimat terakhir. "Besok kita selesaikan perjalanannya." Yap, itulah suara terakhir yang terekam di voice recorderku sebelum mati lagi. Tak ada angin, tak ada gempa, tapi malam itu, jendela kamarku bergetar sendiri. Seolah-olah seseorang atau sesuatu sedang berdiri di luar, menunggu jawaban. Aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan perempuan muda bersimbah darah itu muncul. Wajahnya pucat, mata lebam, tangan dinginnya selalu menggenggam erat tanganku dalam mimpi, seperti sedang memohon, "Tolong, jangan tinggalkan aku." Keesokan harinya aku memutuskan satu hal. Aku harus menyelesaikan cerita ini. Bukan hanya untuk tulisanku, tapi untuk perempuan itu. Siapapun dia, aku kembali mencari arsip dan menyusuri jejak korban yang hilang. Dari petunjuk samar Pak Iwan, aku tahu bahwa perempuan itu naik ambulans di daerah Cihapit dan seharusnya dibawa ke rumah sakit ST Yolanda, rumah sakit lama yang kini sudah ditutup dan jadi gedung kosong. Dan disitulah aku yakin jawabannya berada, di rumah sakit yang tak pernah ia capai. Hari itu, aku dan Dimas berangkat ke gedung rumah sakit ST Yolanda. Bangunannya besar dan kusam, tertutup pagar besi tinggi berkarat. Kami harus masuk melalui celah pagar yang sudah rusak. Di dalam, lorong-lorong kosong menyambut kami, bau lembab dan jamur
menusuk hidung. Wallpaper dinding terkelupas. Ranjang-ranjang besi berkarat dibiarkan membusuk di ruangan pasien. Kami menyusuri koridor lama menuju ruang UGD. Menurut catatan, pasien yang hilang seharusnya dibawa ke ruang ini, tapi tidak pernah sampai. Dan di sanalah kami menemukannya. Di salah satu ruangan sempit di pojok bangunan, terdapat sebuah tempat tidur berdebu. Di atasnya ada spray putih lusuh dengan noda gelap, dan di lantai sebuah berkas tua, basah, dan sobek-sobek. Tapi di antara potongan kertas itu, aku bisa membaca nama samar-samar Rena Anjoni Tutri. Tahun 2018, luka parah akibat tabrak lari. Penanganan darurat. Tidak, mataku melebar. Rina? Itukah namanya? Rina Anjani? Apakah dia perempuan yang selama ini muncul dalam mimpi? Aku hampir menangis. Seakan-akan akhirnya aku bisa mengenal sosok yang selama ini hanya berupa suara. Aku duduk di samping ranjang itu, lalu berkata pelan, "Rina, kamu ingin sampai ke sini kan?" Dan tiba-tiba 2R, pintu besi tertutup sendiri. Semua lampu rusak mendadak menyala terang, dan suhu ruangan turun drastis seperti kulkas kami. Terjebak Dimas mencoba membuka pintu, tapi terkunci. Lalu dia terdiam. "Tas, dengar itu?" Aku mendengarkan. Dari balik lorong ada suara roda seperti ban karet ambulans yang berdecit di lantai keramik rumah sakit. GE, sirina ambulans meraung dari dalam gedung. Kami mendongak. Lampu di langit-langit bergetar, dan dari balik lorong datanglah ambulans itu masuk ke dalam rumah sakit. Padahal ini mustahil. Tak ada jalan masuk bagi kendaraan sebesar itu. Tapi di hadapan kami, ambulans tua bahu reksa meluncur perlahan di lorong rumah sakit yang sempit, seperti makhluk hidup yang sedang mencari seseorang. Lampu rotatornya menyala di balik kaca buram depannya. Bayangan duduk menghadap ke belakang, seolah menunggu. Dan pintu belakang ambulans itu terbuka sendiri, seperti mempersilahkan kami masuk. Jari-jariku gemetar. Aku mendekat, seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat. Mata, aku menaiki tangga kecil di belakang ambulans itu. Ruangannya sempit, gelap, hanya diterangi cahaya lampu merah samar. Tapi di tengah ruangan ada tubuh seorang perempuan terbaring, wajahnya pucat, darah mengering di pelipis dan dada. Tapi tangannya menggenggam erat kertas kecil yang kusut. Aku meraihnya perlahan. Kertas itu ternyata surat dari perawat rumah sakit. "Tolong selamatkan dia. Rina Anjani, dia korban kecelakaan yang belum dapat tempat. Sampaikan ini ke bagian UGD ST Yolanda." Tanganku gemetar. Surat pengantar. Tapi entah bagaimana, surat ini tidak pernah sampai, dan Rina pun tidak pernah sampai. Air mataku jatuh. Rasa bersalah yang bukan milikku mengalir deras dalam dada, seolah aku ikut bertanggung jawab atas kegagalan yang menahan arwah ini selama 27 tahun. "Tasya," suara lirih terdengar. Aku menoleh. Rina membuka matanya. Tapi itu bukan tubuh hidup. Itu jiwanya yang bicara padaku. "Kamu perawat itu?" Aku tidak menjawab. Tapi aku tahu, dalam dunia ini mungkin aku bukan perawat itu. Tapi dalam dunia Rina, aku adalah satu-satunya yang bisa mengantarnya sampai tujuan. Ia tersenyum, bertengger, meraih tanganku, dan perlahan tubuhnya mulai memudar jadi cahaya lembut, lalu hilang. Saat itu juga, suara sirine berhenti, lampu mati, dan ambulans di sekitarku menghilang. Aku terbangun di depan gedung rumah sakit. Dimas juga terbaring di rumput. Kami berdua sadar hampir bersamaan. "Gue mimpi. Kita masuk ambulans," kata Dimas. Aku mengangguk. "Itu bukan mimpi." Kami kembali ke bahu reksa.
keesokan harinya, dan yang kami temukan membuat napas kami tercekat. Ambulans tua itu tidak ada. Yang tersisa hanyalah bekas ban di aspal dan setangkai bunga melati yang diletakkan di tempat ambulans biasa terparkir. Dan di rumah malam itu, voice recorderku menyala. Satu kali lagi, suara Rina dengan nada tenang berkata, "Terima kasih, aku sudah sampai." Dan setelah itu, tak pernah ada suara lagi. Namun benakku masih belum tenang, karena ada satu nama yang belum ditemukan. Perawat yang ikut dalam ambulans malam itu, yang menurut Pak Iwan, juga hilang tanpa jejak. Siapa dia? Kenapa ia bisa menghilang bersama korban? Dan apakah arwahnya juga belum tenang? Aku membuka kembali catatan dari arsip. Kali ini, aku mencari nama-nama staf medis yang tercatat ikut dalam ambulans malam itu. Setelah menelusuri dokumen lama, aku menemukan satu nama, Siti Romawati, perawat magang, umur 24 tahun, terakhir aktif, the 13th of September 1997. Tanggal itu sama dengan tanggal kecelakaan Rina. Aku mencoba mencari data keluarga, tak mudah. Tapi setelah menelepon berbagai rumah sakit dan menghubungi mantan staf kesehatan, aku mendapatkan informasi bahwa adiknya, Lina Rahmawati, kini tinggal di daerah Lembang. Aku datang ke rumah itu sore hari, rumah sederhana dengan halaman kecil yang ditumbuhi tanaman hias. Saat aku memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud kedatanganku, Lina sempat menatapku lama. Matanya berkaca-kaca. Kakak saya hilang dan gak pernah ditemukan sampai sekarang. Banyak yang bilang dia kabur, tapi saya tahu dia bukan tipe orang yang ninggalin tanggung jawab. Kami duduk di ruang tamu. Dindingnya penuh foto-foto lama. Di antaranya foto seorang perempuan muda berjilbab, tersenyum, mengenakan seragam putih khas perawat. "Itu Siti?" tanyaku. Lina mengangguk. "Iya, itu kakak saya. Dia waktu itu lagi magang. Malam itu, dia dipanggil untuk bantu evakuasi korban kecelakaan. Rena Anjani, Lina Teh Jiang. Kamu tahu nama korban itu?" Aku mengangguk. Saya sempat bertemu arwahnya. Kisah ini terlalu panjang dan aneh untuk dicerna semua orang. Tapi Lina tidak menertawakanku. Ia malah tampak lega. Cerita Rina adalah potongan yang selama ini hilang dari teka-teki kokoknya. Kalau benar, arwah Rina sudah tenang, berarti tinggal satu hal lagi. Di mana kakak saya? Aku pun tak bisa menjawab. Namun malam itu, saat aku hendak pulang, Lina memberiku sesuatu. Sebuah diary tua. Ini ditemukan di kamar kos kakakku setelah ia hilang. Mungkin ada yang bisa kamu temukan di sini. Aku membaca diary itu di rumah. Tulisan tangan Siti begitu rapi. Sebagian besar hanya catatan harian biasa tentang kehidupan magang, pasien yang ia rawat, bahkan keluhannya tentang makanan rumah sakit yang hambar. Namun di bagian terakhir, tepat sehari sebelum kecelakaan, aku menemukan ini. 13 September tahun 1997, aku mendapat panggilan untuk bertugas malam ini. Pasien darurat, perempuan muda, luka berat. Ada yang aneh. Dari awal dia dimasukkan ke ambulans, matanya terus menatapku. Di jalan, dia berbisik, "Kalau aku mati, jangan tinggalin aku." Ya, aku takut, tapi aku janji padanya. Tanganku gemetar. Ini ditulis sebelum kejadian. Bagaimana mungkin Siti bisa menulis pengalaman yang belum terjadi? Ataukah kejadian itu sudah terulang sebelumnya? Apakah Siti sudah ditarik ke dalam dimensi lain? Bahkan sebelum malam itu tiba, aku tahu kemana aku harus pergi. Ke ambulans itu. Sekali lagi. Tapi saat aku kembali ke Bahu Reksa, seperti sebelumnya, ambulans itu sudah tak ada. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di tempat ambulans biasa terparkir, ada bekas tanah tergali, seperti lubang yang baru ditutup. Di tengah tanda kayu kecil,
seolah-olah nisan tak bertuliskan nama. Aku menggali sedikit dengan tangan kosong, dan tepat 1 meter di bawah permukaan tanah, aku menemukan kotak besi kecil. Di dalamnya, ada kartu identitas perawat bertuliskan nama Siti Romawati, Rumah Sakit Esti Yolanda, Unit Gawat Daruratan, sepucuk surat, ditulis dengan tangan yang sama seperti diary. Isi suratnya membuat jantungku berhenti sejenak. Untuk siapapun yang menemukan ini, aku tidak tahu apakah aku masih hidup atau sudah berada di antara dua dunia. Tapi aku tahu satu hal, aku berjanji tidak akan meninggalkan Rina. Dia tidak pantas mati dalam kesepian, jadi aku tetap bersamanya. Sampai ada yang menyelesaikan perjalanan ini. Jika kalian sudah mengantar Rina ke tempat terakhirnya, maka biarkan aku pergi. Jangan cari aku. Biarkan aku hilang bersama tugas terakhirku. Siti. Aku duduk diam. Air mataku mengalir. Ternyata Siti memilih menghilang. Ia tidak terbunuh, tidak diculik, tidak hilang karena kecelakaan. Lain dirinya untuk menemani arwah yang tak terselesaikan. Dan setelah aku mengantar Rina ke rumah sakit itu, Siti pun ikut tenang. Malam itu, saat aku menutup diary dan surat itu, angin berhembus masuk ke dalam kamarku. Lembut, hangat, seolah seseorang berbisik, "Terima kasih, Tasya. Sekarang kami berdua sudah sampai, dan untuk pertama kalinya sejak penyelidikan ini dimulai, aku bisa tidur tanpa mimpi buruk." Aku kembali ke Jalan Bahureksa 1 minggu kemudian. Tempat itu tampak seperti biasa, tenang, rindang, dan tua. Tidak banyak yang berubah. Tapi bagi orang yang tahu, ada satu hal yang hilang selamanya, ambulans tua itu, dan yang membuatku merinding bukan hanya karena mobil itu menghilang, tapi karena tidak ada satupun orang yang ingat mobil itu pernah ada. Pak Satpam kantor pos di seberang jalan berkata, "Ambulans? Di sini? Nggak pernah ada, Neng. Sejak saya jaga, paling cuma mobil polisi yang lewat-lewat." Pedagang kopi di pojok jalan yang dulu bercerita panjang soal ambulans berhantu, sekarang malah menatapku heran. "Saya? Cerita? Wah, Neng salah orang kali. Saya jualan dari dulu. Mana ada ambulans parkir di sini." Aku mencoba mencari catatan plat nomor ambulans itu, tapi menghilang dari arsip. Bahkan halaman berita lama yang kutandai tentang kecelakaan Rina semuanya 404 hilang, rusak, atau dialihkan. Seolah waktu ikut menghapus semua yang terjadi. Aku pulang ke rumah dengan hati campur aduk. Tapi saat malam datang, ada sesuatu yang mengejutkanku. Di atas meja ruang kerja, aku menemukan voice recorder tua milikku. Padahal, terakhir kali aku letakkan di laci. Aku tekan tombol play. Meski yakin tak ada apa-apa di dalamnya, tapi ternyata ada satu rekaman terakhir. Suara pelan, samar, seperti dari kejauhan. "Kamu sudah bantu kami sampai. Sekarang giliran kami bantu kamu pergi dari gelap." Lalu muncul suara langkah kaki. 2 orang, pelan, menjauh, dan pintu tertutup perlahan. Setelah itu, sunyi. Beberapa minggu kemudian, aku memutuskan untuk menulis semua ini. Bukan untuk berita, bukan untuk sensasi, tapi untuk mengingat. Karena kalau aku tidak menuliskannya, semua ini akan hilang. Seperti ambulans itu, seperti Rina, seperti Siti. Tapi cerita ini belum sepenuhnya berakhir. Karena satu malam, tepat jam 1:03, saat aku sedang duduk di depan laptop menata ulang naskah ini, sirine terdengar lagi. Pelan, samar, seperti dibawa angin dari kejauhan. Lalu berhenti tepat di luar rumahku. Aku melongo keluar jendela. Tidak ada apa-apa. Tapi saat aku membuka pintu, ada setangkai bunga melati di depan pagar. Dan dalam hati, aku tahu ambulans itu mungkin sudah tidak ada.
Tapi cerita mereka tetap hidup. Dan cerita pun tamat.